kisah, pada masa lampau, hiduplah seorang nenek tua bernama Pakande. Namun, jangan bayangkan nenek renta yang lemah dan tak berdaya. Pakande adalah pemilik ilmu hitam tingkat tinggi, ilmu terlarang yang hanya bisa bertahan dengan satu syarat keji. Untuk menjaga kesaktiannya, ia harus memakan bayi atau anak kecil. Bukan sekali, bukan dua kali, melainkan berulang kali. Malam demi malam, desa demi desa, Pakanda menjelajah seperti bayangan maut. Anak-anak menghilang tanpa jejak, tangis orang tua menjadi saksi. Tak ada yang berani melawan, karena siapapun yang mencoba tak pernah kembali. Hingga suatu hari, langkah gelap itu tiba di desa Sopeng. Dari balik pepohonan, Pakanda mengamati perkampungan yang tampak damai. Tiba-tiba, telinganya menangkap tawa anak-anak yang bermain riang. Disusul tangisan bayi dari kejauhan. Bibir keriputnya terangkat, membentuk senyum bengis. Tawa lirih keluar dari tenggorokannya. Dingin dan penuh niat buruk. Tanpa membuang waktu, ia mencari tempat persembunyian. Sebuah gua gelap menjadi sarangnya. Di sanalah ia menunggu malam berikutnya dengan sabar dan lapar. Pagi menyingsing. Warga desa Sopeng menjalani hidup seperti biasa. Bercocok tanam, berdagang, menempa besi. Tak ada yang menyadari bahwa maut sedang mengintai dari balik hutan. Senja tiba. Satu persatu rumah memadamkan aktivitasnya. Desa kembali sunyi. Dan ketika malam benar-benar jatuh, Pakande pun bergerak. Tubuhnya melayang cepat, menembus pepohonan seperti bayangan hitam menuju rumah-rumah warga. Ia memeriksa rumah demi rumah, mengendus bau kehidupan. Tiba-tiba, sebuah tangisan bayi memecah keheningan. Pakanda berhenti. Matanya menyala. Tanpa ragu, ia menyelinap masuk. Dalam sekejap, bayi itu lenyap dari pelukan ibunya. Tak ada suara langkah, tak ada tanda. Hanya ruang kosong dan jeritan histeris sang ibu. "Tolong! Bayiku! Bayiku hilang!" Teriakan itu mengguncang malam. Warga berdatangan. Tangis, panik, kebingungan. Desa yang damai berubah mencekam. Keesokan harinya, kabar menyebar. Ada yang bilang hewan buas, ada yang percaya hantu. Namun satu hal pasti, ketakutan mulai tinggal di setiap rumah, terutama bagi mereka yang memiliki anak kecil. Menjelang malam, dua bersaudara masih bermain di halaman. Ibunya memperingatkan dengan cemas, namun mereka menertawakan cerita hantu. Tak mereka sadari, dari balik kegelapan, sepasang mata merah mengintai. Suara serak berbisik di udara. Anak-anak yang bermain malam hari adalah santapan paling lezat. Ketika mereka bersembunyi untuk menakuti ibunya, bayangan itu semakin dekat. Tiba-tiba, angin dingin menerjang. "Sekarang giliranku mengajak kalian bermain di tempat gelap selamanya." Dalam sekejap, asap merah membumbung. Kedua anak itu lenyap. Jeritan sang ibu membelah malam. Warga berlarian. Namun yang tersisa hanyalah jejak asap merah di langit. Ketakutan berubah menjadi kepastian. Ini bukan hewan, bukan pula khayalan. Ini makhluk terkutuk. Di dalam gua gelap, kedua anak itu menangis ketakutan. Pakanda menatap mereka dengan liur menetes. "Daging kalian akan membuatku abadi." Namun ia menahan diri. Ia ingin lebih. Ia ingin pesta besar. Pencarian dilakukan. Namun, hutan terlalu sunyi. Malam terlalu panjang. Akhirnya, warga meminta petunjuk tetua desa. Tetua memerintahkan pencarian dihentikan sementara karena bahaya yang mereka hadapi bukan milik manusia biasa. Kabar pun datang. Nama itu disebut Nenek Pakando, makhluk pemakan anak, penguasa ilmu hitam. Satu-satunya yang ditakutinya hanyalah Raja Bangkung Pitu, Reparawo Ale. Labedu pun mengajukan rencana berbahaya, sebuah tipu daya, meniru sosok raksasa penakut itu. Jika gagal, nyawa taruhannya. Persiapan dilakukan. Setiap benda punya makna, setiap langkah punya risiko. Malam kembali turun. Desa mematikan semua cahaya, kecuali satu rumah. Dan di dalamnya, tangisan bayi menggema. Pakande kembali berburu.
mencium bau mangsa. Ia memasuki rumah itu tanpa curiga. Tipu daya dimulai. Suara menggelegar, air berbusa, benda-benda raksasa. Ketakutan merambat di wajah Pak Kande. Untuk pertama kalinya, ia gemetar. Ia mundur, langkahnya goyah. Dan saat itulah ia terpeleset. Tubuh sakti itu menghantam batu besar. Ilmu hitamnya runtuh bersama nyawanya. Pak Kande tewas. Akhir dari teror panjang. Namun Labedu mengingatkan, jangan bersukacita terlalu cepat. Jasad Pak Kande dibakar hingga menjadi abu, agar kegelapan tak pernah kembali. Dan dari kegelapan, anak-anak itu muncul. Selamat! Tangis haru pecah. Desa Sopeng kembali tenang. Namun, sejak malam itu, tak ada lagi anak yang berani bermain saat gelap. Karena legenda Pak Kande tak pernah benar-benar dilupakan.